Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini, kita bakal masuk ke topik yang super menarik soal mekanika perbankan syariah. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana sih hukum Islam tuh beradaptasi sama dunia keuangan modern. Dan yang paling seru, kita bakal ngebandingin langsung standar lokal kita, DSN MUI, dengan standar global dari AAOFI. Yuk langsung aja. Oke, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Pertama, kita mulai dari fondasinya dulu, yaitu fatwa dan DSN MUI. Terus lanjut ke 5 prinsip intinya, abis itu kita masuk ke sesi lab komparatif buat ngebedah murabahah, mudharabahah, musyarakah, dan ijarah. Dan pastinya, kita tutup dengan ngomongin realita dan tantangan implementasinya di lapangan. Sip, kita masuk ke bagian pertama, fondasi utama. Kita lihat gimana fatwa dan DSN MUI jadi penunjuk jalan di era digital ini. Coba bayangin, inovasi kayak e-money, fintech, atau sukuk, itu kan nggak ada teks eksplisitnya di literatur klasik ya. Nah, disinilah instrumen perbankan butuh banget yang namanya fatwa. Fatwa ini ibarat jembatan yang ngobungin hukum Islam murni dengan kerumitan produk keuangan zaman now. Kalau di Indonesia, otoritas tertinggi yang ngeluarin fatwa ini adalah DSN MUI. Bisa dibilang, merekalah kompas utamanya. Fatwa dari mereka ini jadi rujukan absolut buat OJK, Bank Indonesia, sampai Dewan Pengawas Syariah. Ujung-ujungnya, fatwa inilah yang diterjemahin jadi SOP sehari-hari di perbankan. Lanjut ke bagian kedua, cetak biru perbankan syariah. Kita ulas ke-5 prinsip dasarnya. Nah, ini dia 5 prinsip utamanya. Penting buat diingat ya, perbankan syariah itu bukan sekedar ganti nama produk doang. Ini tuh sebuah paradigma ekonomi yang tujuannya beneran buat keadilan distributif. Mulai dari ngehapus riba, nerapin sistem bagi hasil, ngejauhin garar dan maisir, sampai cuma mau jalanin bisnis yang halal dan transparan. Bener-bener beda dari sistem konvensional. Kalau ditanya apa jantung dari ekosistem ini, jawabannya jelas banget. Profit and loss sharing, alias sistem bagi hasil. Daripada lempar semua resiko ke satu pihak kayak sistem bunga biasa, konsep ini ngebagi resiko dan keuntungan secara proporsional. Ini benar-benar nerapin fondasi keadilan secara real. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, lab komparatif. Yuk kita adu standar DSN MUI sama standar global AAOIV, khusus buat akad murabahah dan mudharabah. Mulai dari murabahah atau jual beli dengan margin, DSN MUI sama AAOIV sebenarnya sepakat, bank tuh wajib punya barangnya dulu sebelum dijual ke nasabah. Tapi AAOIV jauh lebih ketat nih. Standar global ini mewajibkan kepemilikan fisik itu tuh mutlak ada. Nggak boleh tuh ada skema pemesanan kalau barangnya belum benar-benar dipegang fisik sama bank. Tapi ya gitu, teori di atas kertas kadang beda jauh sama realita. Sering dengar istilah murabahah bayangan nggak? Nah, di lapangan, kadang bank itu nggak secara fisik punya barangnya sebelum akad kejadian. Dari kacamata global yang super ketat tadi, ini dapat kritik lumayan tajam sih, karena dianggap udah melenceng dari substansi asli akad murabahannya. Lanjut ke mudharabah, kerjasama antara pemodal dan pengelola. Kalau kata DSN MUI, kerugian itu ditanggung si pemilik modal, kecuali kalau pengelolanya emang lalai. AAOIV juga setuju sama konsep ini, tapi mereka ngasih penekanan gede banget di satu aturan. Sama sekali nggak boleh minta jaminan atau kolateral buat modal itu, kecuali kalau kelalaiannya benar-benar terbukti. Nah, ini dia nih bedanya ruang direksi sama ruang kelas. Bank kan pada dasarnya nggak suka ya sama risiko, karena posisi tawar yang nggak seimbang, di lapangan bank seringkali tetap minta jaminan dari nasabah. Dan karena ngatur risiko bagi hasil ini lumayan ribet, banyak bank yang akhirnya cenderung ngehindarin mudharabah. Mereka lebih milih lari ke akad murabahah yang jauh lebih aman. Masuk ke bagian keempat, kelanjutan lab komparatif kita sekarang fokusnya ke musyarakah dan ijarah. Di akad musyarakah atau joint venture, standar AAOIFI lagi-lagi nunjukin ketegasannya. Walaupun esensinya emang sama-sama bagi hasil berdasarkan kontribusi modal, AAOIFI ngelarang keras yang namanya penetapan rasio keuntungan secara fix di awal. Mereka juga nuntut transparansi laporan yang jauh lebih detail demi ngejamin keadilan. Nah, perbedaan yang paling tajam tuh ada di akad ijarah atau sewa-menyewa. DSN MUI ngebolehin sistem IMBT, jadi masa sewa bisa diakhiri sama opsi kepemilikan barang. Tapi kalau AOIFI, mereka itu sangat konservatif. Akad sewa dan jual beli itu benar-benar harus pisah. Opsi kepemilikan nggak boleh jadi janji yang mengikat dari awal kontrak. Nggak heran kalau hari ini memicu perdebatan fikih yang lumayan seru. Di Indonesia, banyak lembaga keuangan yang langsung ngegabungin akad sewa sama jual beli dari awal biar urusan adminnya praktis. Tapi pandangan global ngelihat penggabungan ini rawan memunculkan gorar atau ketidakpastian. Ini jadi contoh klasik banget sih gimana kepraktisan operasional lokal seringkali bergesekan sama aturan tekstual internasional. Oke, masuk ke bagian kelima, gambaran besarnya. Mari kita tarik kesimpulan dari semua perbedaan teknis dan tantangan yang udah kita bahas.
Kalau kita lihat secara filosofis, kelihatan jelas ya perbedaannya. DSN MUI itu ngambil pendekatan yang kontekstual dan adaptif. Mereka berusaha banget nyeimbangin antara idealisme hukum fikih dengan realitas pasar di sini. Di sisi lain, AAOFI mewakili pandangan yang sangat tekstual dan konservatif, di mana kepatuhan harfiah terhadap aturan syariah itu wajib tanpa kompromi. Tapi, mau pakai standar manapun, hambatan di lapangannya tetap kerasa. Asimetri informasi, kurangnya komitmen buat risk sharing yang sejati, dan insting alami bank yang selalu milih jalan aman. Makanya nggak heran kalau portofolio perbankan lebih didominasi sama akad murabaha dan menghindari kerumitan skema bagi hasil. Yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar buat nutup sesi hari ini. Setelah ngelihat gesekan antara praktek lokal dan aturan internasional tadi, menurut kalian, akankah perbankan syariah Indonesia perlahan-lahan bakal bergeser ngikutin standar global yang super ketat itu? Ataukah justru pendekatan DSN MUI yang adaptif dan kontekstual inilah kunci sebenarnya buat nyampe inklusi keuangan yang lebih luas di masyarakat kita? Menarik banget ya buat direnungkan. Terima kasih udah gabung di bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.